Shalom anak-anak semuanya, apa kabar? Sehat-sehat semuanya kan? Dan pastinya masih semangat kan untuk merenungkan firman Tuhan? Pasti dong. Dan sekarang kita berdoa dulu ya sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tangan dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati perenungan kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Semuanya udah siapkan Alkitabnya kan? Iya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, jangan lupa selalu siapkan Alkitabnya. Nah, kita buka Alkitab kita di kitab Yunus. Tahu kan Yunus perjanjian apa? Iya, betul. Perjanjian Lama. Yuk kita buka Alkitab kita. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 15 sampai 17. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ayat yang ke-15, kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, hari ini kita akan belajar dari Om Yunus. Jadi ceritanya, Yunus ini dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Karena kota Niniwe penduduknya sangat jahat dan harus dihukum. Tapi Om Yunus ini nggak mau. Dia pergi ke Tarsis, naik kapal. Nah, saat di laut, saat naik kapal itu, Tuhan mendatangkan angin ribut. Dan kapal itu hampir hancur karena badai yang sangat hebat. Nah, sementara angin ribut datang, sementara badainya melanda, Om Yunus ini asik. Dia enak-enakan turun ke bawah kapal. Dia lagi tidur nyenyak. Sementara orang-orang yang lain lagi bingung, lagi ketakutan. Gimana ini? Kok nggak reda-reda? Terus kapal kita juga mau hancur. Mereka sudah membuang sebagian muatan mereka, barang-barang mereka ke laut supaya kapalnya tidak tenggelam. Nah, nakoda datang, turun ke bawah, menemui si Yunus. Nakoda marahlah. Kamu ini ya, asik-asikan di sini, enak-enakan tidur. Sementara yang lain lagi apa? Berjuang. Mereka berjuang supaya tidak tenggelam. Mereka berjuang membuang muatan. Udah, sekarang kamu berdoa kepada Allahmu. Siapa tahu Allahmu bisa menghindarkan kita dari bencana ini. Tapi orang-orang banyak pada ngomong, ayo kita buang undi aja. Siapa ya di antara kita yang berdosa karena kejadian ini? Nah, akhirnya mereka buang undi. Mereka hompimpa ya, kalau nggak ngerti buang undi, mereka hompimpa. Siapa yang berdosa? Akhirnya betul, waktu mereka buang undi, waktu mereka hompimpa, ternyata Yunus yang kena. Mereka akhirnya tanya, siapakah kamu sebenarnya? Kok sampai Tuhan Allahmu menimpakan malapetaka sebesar ini?
Lalu Om Yunus cerita, aku ini orang Ibrani, aku ini orang yang takut Tuhan, aku ini anak Tuhan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Orang-orang jadi semakin takut. Ternyata Tuhannya Om Yunus ini seorang yang menciptakan, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terus orang-orang bilang, terus apa yang harus kami lakukan supaya lautan ini tidak mengamuk lagi, supaya badai ini tidak mengamuk lagi, supaya badai ini reda? Lalu Om Yunus bilang apa? Ya udah, sekarang lemparkan aja aku ke lautan. Tapi mereka belum melemparkan Om Yunus. Mereka berusaha dulu pergi ke daratan. Tapi semakin mereka berusaha, angin juga semakin kencang, badai semakin mengamuk. Akhirnya mereka nyerah deh. Mereka membuang Om Yunus ke lautan. Dan waktu Om Yunus dibuang ke lautan, ada ikan besar ya, yang menelan Om Yunus. Dan Om Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Nah, dari cerita ini apa ya yang kita dapat? Apa yang dapat kita pelajarin? Satu aja, kita harus taat. Saat Tuhan memerintahkan kita harus taat. Bu Lili, gimana kita taat kepada Tuhan? Caranya gimana? Melalui orang tua kita, melalui mama papa kita. Mama papa kita ini adalah wakil Tuhan di dunia. Jadi, gimana mungkin kita taat kepada Tuhan kalau kepada mama papa kita aja kita nggak taat? Bagaimana mungkin kalau kita taat kepada Tuhan kalau sama orang yang kelihatan aja kita nggak mau taat? Mulai sekarang kita akan belajar dari Om Yunus untuk taat kepada mama papa kita. Mama papa kita kalau menyuruh kita harus ikutin. Nggak mungkin mama papa kita menyuruh untuk melakukan hal-hal yang nggak baik. Pasti mama papa kita nyuruhnya apa? Ayo mandi, ayo belajar, ayo makan. Terus apa yang kita lakukan? Kalian bisa jawab sendiri. Selama ini aku taat enggak ya sama mama papa aku? Kalau disuruh belajar, aku taat enggak ya? Kalau kita nurut, kalau kita taat, kita mau belajar, terus kita mendapat nilai bagus, yang senang siapa? Kita senang, mama papa kita juga senang. Sama-sama senang. Nah, dari sekarang, mulai hari ini, selama 1 minggu ke depan, kita akan belajar taat. Taat kepada mama, papa. Oke? Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Firman Tuhan sudah mengingatkan kami untuk taat kepada Tuhan melalui mama, papa kami. Kami berjanji untuk taat kepada mama, papa kami. Tolong kami Tuhan untuk bisa melakukannya. Kami berjanji, kami akan melakukan firman-Mu, mempraktekkan firman-Mu selama 1 minggu ke depan ini. Tolong kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau istirahat. Tuhan berkati istirahat kami di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai ketemu lagi minggu depan.